Anda kembali di Anju Sore pemirsa, seorang pria di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial usai beberapa videonya berwisata kuliner tersebar di dunia maya. Videonya mendapat hujatan dari warganet karena pria ini menyatakan dirinya positif COVID-19 namun tidak isolasi mandiri. Ini tanggal 6 hari Jumat. Inilah video seorang pria bernama Sehat yang ramai diperbincangkan warganet. Video ini viral dan dihujat karena banyak dari warganet yang kesal dengan ulah pria yang tidak isolasi mandiri usai menyatakan dirinya positif COVID-19. Apalagi pria ini mengaku sudah tes PCR sebanyak 5 kali dan seluruh hasilnya positif corona. Namun bukannya berdiam diri di rumah atau menjalani perawatan, warga Medan ini justru berkeliaran ke sejumlah tempat dan merekam semua kegiatannya. Atas kehebohan yang ia buat, dirinya pun ditangkap polisi saat sedang berwisata di pemandian air panas yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, belakangan diketahui jika pria ini ternyata tidak terpapar virus corona. Saat ini tujuan pria membuat konten yang viral ini masih diperiksa polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, selengkapnya terkait pria mengaku positif COVID-19 demi konten. Bergabung bersama kami Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko. Selamat sore Pak Riko. Selamat sore. Pak Riko, jadi ternyata pria ini tidak positif dan sebaliknya negatif COVID-19. Motifnya apa menyebarkan informasi seperti itu, Pak? Jadi perlu kami informasikan, Fandi, jadi dari hasil perkembangan pemeriksaan, yang bersangkutan ternyata pada tanggal 31, kemudian tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 5 Agustus itu melakukan pemeriksaan PCR. Namun yang bersangkutan bukan hanya di satu rumah sakit atau satu laboratorium, ada beberapa rumah sakit dan laboratorium. Kemudian dari hasil pemeriksaan PCR tersebut, ada beberapa pada tanggal 31, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 5 yang dinyatakan positif. Namun pada pemeriksaan tanggal 2 dan tanggal 3, ada juga pemeriksaan yang menyatakan yang bersangkutan negatif COVID-19. Oke, jadi ada hasil yang memang positif. Tapi yang menjadi sorotan juga pada saat dia memperlihatkan dan menyatakan dia positif, dia justru membuat konten kuliner dan tidak melakukan isolasi. Motifnya apa, Pak? Jadi motifnya yang bersangkutan menyampaikan pada awalnya yang bersangkutan membuat konten video bertujuan untuk memberitahukan kepada teman-temannya, saudaranya atau koleganya bahwa apabila ada yang terpapar COVID-19 agar tidak percaya pada satu rumah sakit atau satu laboratorium. Jadi dia menyarankan untuk melakukan pemeriksaan tes PCR di klinik, laboratorium atau rumah sakit yang lain. Karena dari pengalaman yang bersangkutan hasilnya berbeda-beda. Oke, saat ini pelaku statusnya seperti apa? Yang bersangkutan sudah kita jadikan tersangka dan sudah naik ke penyidikan. Dan sampai saat ini kita jerat dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE, baik. Terima kasih Pak Riko untuk informasinya bersama kami. Selamat sore Pak Riko. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah melonggarkan PPKM level 4 dengan membuka tempat ibadah dan mal dengan pembatasan. Namun pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin, terapkan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera bebas dari pandemi COVID-19. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Namun pada perpanjangan ini ada pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa sektor. Pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan kapasitas maksimal 25%. Pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin, sementara anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun dilarang masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sektor industri ekspor di beberapa kota level 4 diperbolehkan bekerja dari kantor atau WFO 100% dengan membagi minimal 2 shift kerja. Pemerintah juga membuka tempat ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau 20 orang.
Masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Semua kita lelah, bukan hanya petugas, masyarakat pun lelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin. Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dan melakukan penggunaan masker agar kita semua keluar dari badai pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan, selama PPKM darurat dan level 4, pemerintah mengklaim bisa menurunkan penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, beberapa mal di Jakarta sudah mulai beroperasi. Pengunjung pun diwajibkan membawa sertifikat vaksin. Dan untuk melihat kondisi terkini pusat perbelanjaan di Jakarta, ada rekan kami Mega Latu di kawasan Puri Kembangan. Mega, apakah syarat surat vaksin ini sudah 100% diterapkan, yang artinya pengunjung yang tidak punya sertifikat apakah dilarang masuk ke dalam mal? Ya, baik Fandi, benar adanya jika masuk ke mal atau pusat perbelanjaan ini merupakan hari pertama dibuka kembali mal oleh pemerintah yang akan diperpanjang PPKM level 2 hingga 4 hingga 16 Agustus 2021. Nah, saat ini saya sudah bersama, sudah di pusat perbelanjaan ataupun di Mall Puri Kembangan, Jakarta Barat. Nah, saya akan mencoba nih bagaimana sih mekanisme untuk bisa masuk ke mal. Mas, ini saya masuk ke mall, ini gimana caranya ya? Oke, untuk caranya Ibu bisa download dulu aplikasi Peduli Lindungi. Oke, kemudian? Nanti Ibu bisa melakukan scan barcode untuk masuk di sebelah lobi masuk sini, Ibu. Oke, ya baik, terima kasih ya Mas. Ternyata Fandi dan juga pemirsa, saya harus mengupload terlebih dahulu ini aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian seperti ini aplikasinya. Nah, setelah itu saya akan scan di sini. Sudah check in. Nah, kalau seperti ini, Fandi juga pemirsa, ini tandanya hijau, artinya saya sudah divaksin dosis kedua. Nah, artinya ini bisa masuk. Kalau misalnya hijau, dosis kedua sudah divaksin. Kemudian kalau misalnya tandanya kuning, itu baru vaksin pertama. Tapi kalau merah, berarti belum divaksin sama sekali, sehingga dilarang untuk masuk ke mal. Saya coba akan masuk ke mal. Nah, di sini aturannya memang usia 12 tahun ke bawah dan juga di atas 17 tahun tidak boleh masuk di mal ini. Permisi Pak, saya sudah hijau ini. Oke, saya boleh masuk Fandi karena sudah hijau nih. Nah, jadi Anda pemirsa yang ingin masuk ke mal atau pusat perbelanjaan seperti saya di kawasan Puri Kembangan Jakarta Barat ini, jangan lupa untuk harus divaksin terlebih dahulu. Jika Anda tidak bawa kartu vaksin tidak masalah, Anda cukup download aplikasi Peduli Lindungi, kemudian Anda bisa scan dan juga bisa masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Untuk situasinya saat ini memang cenderung sepi karena mengetahui ada aturan baru dari pemerintah bahwa mal harus kapasitasnya 25%. Jadi untuk Anda harus vaksin terlebih dahulu agar bisa longgar untuk beraktivitas di kawasan DKI Jakarta ataupun di beberapa wilayah di Indonesia. Fandi. Baik, wajib punya sertifikat vaksin untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Terima kasih Mega, selamat bertugas kembali. Pemirsa, perpanjangan PPKM level 4 hingga 16 Agustus mendatang membuat Polda Metro Jaya memutuskan untuk menghentikan penyekatan di 100 titik. Penyekatan jalan akan diganti dengan 3 tahapan lain. 3 tahapan pengganti penyekatan di Jakarta adalah dengan sistem ganjil genap, patroli polisi, dan rekayasa arus lalu lintas. Diharapkan pengendara tetap tertib dan menjalankan protokol kesehatan ketat selama berkendara. Besok penyekatan di 100 titik akan kita hentikan dan kita ganti dengan 3 cara bertindak yang baru terkait dengan pengendalian mobilitas pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021. Ada 3, yang pertama adalah teman-teman bisa melihat pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil genap di beberapa kawasan tertentu. Yang kedua, pengendalian mobilitas kawasan dengan menggunakan sistem patroli. Dan yang ketiga, pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa lalu lintas.
Anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang naik 2 kali lipat untuk membeli seragam. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.